Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan hadis Malik atau Auf ibni Malik ini, di sini asbab atau wurud doa ini disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Waktu itu Rasul alaihi salatu wassalam sedang menyolati jenazah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Auf bin Malik menjadi makmum. Rasul ketika itu ngimami salat jenazah. Kata Auf bin Malik, "Shalla Rasulullah SAW ala janazatin." Fil mar'ati allati matat fi nifasiha. Faqama wasatoha. Kemudian baru dibawakan kisah ini tadi. Dalam Sahih Muslim. Itu hadis faedah ini, ya. Kita dapatkan waktu belajar Sahih Muslim di Fiush, di Yaman, ya. Kadang suatu faedah yang disampaikan di sini, ya, apa yang didapatkan di majelis ilmu pada waktu tersebut. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, salisan qabasun mukhtarun min sahihil azkar. Ya. Bagian-bagian pilihan yang berasal dari zikir-zikir yang sahih. Qabas itu bisa diartikan potongan, comotan yang terpilih. Qabas, potongan atau comotan yang terpilih dari zikir-zikir yang sahih. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur terhadapku. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah, menyebutkan tentang keutamaan zikir. Apa keutamaan zikir? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku. Kalau kalian mau ingat kepadaku, mau zikir kepadaku, aku akan ingat juga kepada kalian. Kubalas. Tatkala kalian mau ingat kepadaku, mau zikir, menyebut asma Allah, menyebut-nyebut kalimat Allah, maka Allah akan membalas untuk menyebut-nyebut kalian. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau, walau lam yakun fi dzikri fadlun
illa hadhihi lakafa biha fadlan wa syarafan. Kata Imam Ibnu Qayyim, walau lam yakun fi dzikri fadlun illa hadhihi lakafa biha fadlan wa syarafan. Kata beliau, kalau seandainya pada zikir itu tidak memiliki keutamaan kecuali ayat ini saja, maka sudah dikatakan semata-mata dengan ayat ini sebagai bentuk keutamaan dan kemuliaan tentang zikir. Min babil faedah, itu faedah Ibnu Qayyim tadi ya kawan, bukan ana dapatkan baca langsung dari kitab Ibnu Qayyim Al-Wabilus Sayyid ya, tapi faedah itu ana dapatkan sebelum ana ke Yaman dari buku kecil judulnya Hisnul Mukhtar. Pernah dengar? Karya siapa? Karya Abul Hasan Ali Ar-Razihi yang sekarang di Ma'bar. Dia punya zikir-zikir judulnya Hisnul Mukhtar. Kecil maten. Dulu di zaman kita masih jadi santri sebelum ke Yaman, sekitar tahun 2009 atau mungkin 2010, punya buku itu, sudah punya sejak itu. Nah, lagi buka-buka, kelihatlah faedah seperti itu tadi. Nah, kalau dulu lagi zaman-zaman santri, ketika ada faedah seperti itu, enggak dibiarkan begitu saja. Tapi di-scan. Kemana nyekennya? Dihafal. Antum tidak akan tahu kalau antum akan membutuhkan faedah-faedah seperti itu nanti setelah berlalu waktunya tadi. Makanya sering kita mengingatkan kepada antum semua agar banyak-banyak menghafal. Ya, tidak ada rugi yang namanya seseorang menghafal. Adakah rugi orang gara-gara menghafal? Ya. Adakah orang yang stres gara-gara menghafal? Tidak ada. Tentu beda antara orang yang suka menghafal dengan orang yang tidak suka menghafal. Jelas ya? Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang keutamaan zikir. Walau lam yakun fi dzikri fadlun illa hadhihi lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalau seandainya pada zikir tersebut tidak memiliki keutamaan apapun kecuali ayat ini saja, maka itu sudah dikatakan cukup sebagai bentuk keutamaan dan kemuliaan zikir. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.